لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Amin. Amin Bu. Amin, amin, amin. Doa ini Bu. Jadi kalau bahasa Arab amin aja. Mau paham nggak paham yang penting Amin. amin. Karena amin itu adalah isim fi'il amr, artinya istajib du'ana, kabulkanlah permintaan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Amin. Wa la takun mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Amma ba'd, al-mukarramun wal muhtaramun, para sadatul habaib, para kiai, para sepuh, para asatid, ustadz dan ustadzat, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para bapak, para ibu, para pemuda dan pemudi, hafizakumullah wa ra'akum wa kathara amsalakum wa mata'ana Allah bituli hayatikum syarifah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab wasilah segala hajatnya kita dikabul oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit. Amin. Yang lagi dalam keadaan kesulitan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Yang ingin melaksanakan ibadah umrah mudah-mudahan diselamatkan pergi dan pulangnya. Dan mendapatkan predikat umrah makbulah, umrah mabrurah. Dan mudah-mudahan yang mendoakan dan yang ikut gembira atas keberangkatan mereka, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan umrah, ibadah haji dan umrah, dan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhusu bidzikrihim qadim majlis ruhul ummah, ruhul rahmatul ummah, rahmatul ummah, rahmatul ummah, Kiai Haji Shalihin Jailani, hafizakumullah wa ra'akum wa kathara amsalakum wa mata'ana Allah bituli hayatikum. Amin. Kita doakan beliau semoga Allah berikan sehat wal afiat. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang mengantarkan kita kesuksesan di dunia. Amin. Amin. Kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya. Amin. Dan mudah-mudahan panjang umur. Syafa'atillah amin ya rabbal. Dan para kiai yang hadir, yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim al-fakir kepada beliau-beliau semuanya, terkhusus dari MUI Pusat, Dr. Muhammad Sofir yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau semoga Allah berikan sehat wal afiat, Amin. panjang umur, Amin. bi ta'atillah amin ya rabbal.
Amin ya rabbal Alamin. amin ya Amin rabbal ya Rabbal Alamin. hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka tasyakuran, ya, mengirimkan doa kepada para pahlawan, para pejuang yang karena berkat wasilah mereka semuanya kita merasakan akan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kiriman doa untuk mereka menjadi sebab diampuni segala dosa-dosanya, Amin, amin. diangkat akan derajatnya, Amin. dan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal amin ya rabbal Alamin. amin ya rabbal alamin. Tapi sandal kamu ada di mana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kunta fil ni'matin far'aha." Apabila kalian mendapatkan suatu nikmat, far'aha, maka jagalah itu nikmat. Kita sekarang ini berbeda dengan keadaan 100 tahun atau 78 tahun yang sebelumnya, yang keadaannya sangat genting. Kalau sekarang alhamdulillah dalam keadaan aman, nikmat bukan tubuh. Nikmat. Kata Nabi, far'aha, jaga itu nikmat. Dengan apa? Dengan kita mensyukurinya. Kenapa? Ingat, fa innal ma'asi tuzilun ni'ama. Karena dengan maksiat tidak mensyukurinya, lama kelamaan itu nikmat akan hilang pada diri kita. Na'udzubillahi min. Yang kita inginkan kenikmatan itu langgeng ada pada diri kita. Insya Allah, kuncinya bersyukur. Oke, di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sering kita mendengar akan ayat tersebut. Kuncinya satu, al-ilmu yuhtafu bil amal. Al-ilmu yuhtaf atau yahtifu bil amal. Ilmu itu mengajak untuk kita amalkan, sehingga ancaman, ngeri, dikhawatirkan, ditakutin bagi orang yang mengerti akan ilmu tapi tidak diamalkan akan ilmu. Disebutkan di dalam kitab Safwatuz Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzab min qabli ubadil wazan. Orang yang mengerti tapi dia tidak mengamalkan akan ilmunya, orang tersebut akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga yang kita inginkan, walaupun ilmu yang kita dapati itu sedikit, tapi diamalkan, insya Allah itu ilmu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu manizdada ilman. Orang yang ilmunya bermanfaat, semakin dia itu mengerti, semakin dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang yang mengerti ilmu agama lah yang takut sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia itu mengerti tapi tidak bertambah rasa ketakutan dia kepada Allah, dia mengerti tapi dia tidak bertambah ketakwaan dia kepada Allah, ingat, itu orang jauh akan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman, siapa orang yang bertambah akan ilmu, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah takutnya dia, tidak bertambah ketakwaan dia, lam yazdad minallah illa bu'ada, tidak akan bertambah kedekatan dia kepada Allah, melainkan dia itu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya setiap kita ngaji, pasang niat, jangan sampai lupa dari rumah nih, ya, karena ini hadir kita ke majelis ilmu ini, keutamaannya begitu besar.
Ini kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita duduk mendengar. Dari habis Isya sampai detik sekarang, itu keutamaan yang begitu besar. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, hudur majlisil ilmi khairun min alfi ra'atin. Hadirnya aja baru hadir. Kita di majlis ilmu sesaat aja itu lebih utama daripada 1000 rakaat. Bayangkan, pertanyaannya, pernah tidak kita melaksanakan ibadah sampai 1000 rakaat? Ada kalimat pepatah Arab, kul kal jamal, makanlah engkau seperti makannya onta. Onta itu kalau makan Bu, cukup buat selama 3 bulan. Wah, ayo di sini kalau makan paling banyak buat sampai berapa hari kira-kira? Seminggu. Beribuan di sini. Tapi kadang kan kita kalau ngaji setengah-setengah, nggak dilanjutin, tapi wa'mal karrijal. Tapi berbuat amalnya seperti orang-orang soleh terdahulu. Seorang soleh terdahulu, ada orang yang beribadahnya setiap malamnya 1000 rakaat, Bu, bayangkan. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Pernah sekali Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Ja'far Shadiq, beliau pernah hadir di satu majlis yang dipimpin oleh budak, tapi dia itu mengerti akan ilmu agama. Bernama Sayyidina Zaid bin Aslam. Kata orang yang ada di sekelilingnya, Bu, ya Imam, engkau ini kan adalah anak keturunan Nabi Muhammad. Kenapa engkau duduk di kumpulan yang dipimpin oleh budak? Gengsi. Tapi Imam Ja'far, Imam Ali Zainal Abidin nggak ada gengsinya untuk menuntut ilmu. Kata beliau, innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinih. Tidaklah kita duduk di satu majlis yang di situ majlis akan memberikan manfaat di dalam urusan agama. Kalau kita berkumpul seperti ini, mengambil manfaat dari perkumpulan yang berkaitan dengan urusan agama, kita duduk seperti ini. Benar tidak? Tapi kalau seandainya dalam perkumpulan malah membicarakan keburukan orang lain, lebih baik kita sendirian, biar kita selamat daripada dosa besar membicarakan keburukan orang lain. Akhirnya kata Imam Ali Zainal Abidin, beliau katakan apa? Al-ilmu yuttaba'u haitsu ma kana. Ilmu itu harus kita datengin. Pengen nggak dapat ilmu? Pengen. Al-ilmu bita'allum. Al-ilmu yuttaba'u haitsu ma kana. Ilmu kita harus datengin. Oh, bukan dia dirinya itu adalah habib atau sayyid. Oh, kalau misalkan sayyid nggak usah datengin. Kalau misalkan gurunya bukan sayyid, lah, nggak ada kita seperti itu. Bahkan didikan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang dikatakan julukan Qutbul Malak, pemimpinnya Al-Idrus seluruh dunia. Itu tadi yang udah beliau bacakan tawassulnya guru kita. Itu namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, punya anak yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Ketika beliau ini anaknya izin kepada orang tuanya untuk keluar dari kotak tarim. Kotak tarim itu kotak 7 juta wali. Sampai dijulukin, kenapa? Banyak wali di kotak tarim. Sebabnya karena dapat doa dari sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habib Abu Bakar ketika ingin keluar dari kota tarim, dipesan oleh orang tua, oh engkau ingin keluar dari kota tarim, engkau cari orang yang lebih mulia dari engkau. Cari orang yang lebih mulia. Kalau udah dapat, nggak apa-apa, Abi izinkan untuk keluar dari kota. Akhirnya beliau keluar mencari. Oh, ini ada orang tua, udah jelas ahli ini lebih mulia dari dirinya. Hah? Kenapa? Karena orang tua dosanya lebih banyak, sedangkan saya masih muda, dosanya sedih. Tapi dipikir lagi, orang tua lebih mengenal Islam lebih dulu, ibadahnya lebih banyak daripada kita masih muda, baru sedikit. Benar tidak? Kadang baru sedikit sombong banget. Akhirnya dia cari lagi, oh enggak, belum dapatin orang lebih muda. Akhirnya dia pergi lagi, ada yang lebih muda. Udah ini jelas. Nah, ibadahnya sedikit,
saya lebih banyak. Akhirnya belum mikir lagi. Oh iya, dia ibadahnya sedikit, tapi dosanya lebih sedikit. Kita lebih tua, dosanya lebih banyak. Belum dapetin lagi. Akhirnya sampai beliau mendapatkan seekor anjing. Akhirnya udah jelas, saya lebih mulia dari anjing. Saya manusia, diberikan oleh Allah akal. Paling utamanya ciptaan adalah manusia. Taklim. Akhirnya beliau berpikir, kalau kita manusia berbuat dosa maksiat, kita akan disiksa oleh Allah. Benar tidak? Tapi kalau binatang akan menjadi debu. Akhirnya beliau nggak mendapatkan orang yang lebih dari ini pulang. Akhirnya yang dibekali oleh orang tuanya adalah tawadhu, rendah hati. Jangan sampai merasa dirinya lebih utama dari orang. Ini bekalnya. Makanya dari guru-guru kita ini dipesankan. Dimulai dari titik nol dari guru-guru kita. Jangan sampai kita merasa mau siapapun dia, mau yang lebih tua bukan habaibkah, iya. Jangan sampai ada kalimat merasa, karena ini merupakan sifat daripada sifatnya iblis. La'natullah alaih. Ya Allah, kenapa aku harus menyembah, harus tunduk kepada manusia, makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari, merasa dia dirinya lebih mulia. Karena orang yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya di dunia, belum lagi nanti di akhir. Tapi kalau dia sombong, dia akan direndahkan oleh Allah di dunia, apalagi kelak nanti dia. Siapa itu orang yang sombong? Kata Nabi Muhammad SAW, at-kibru batrul haq wa ghabdun nas. Sombong itu adalah batrul haq, menolak akan kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini dua golongan tidak akan mendapatkan ilmu. Siapa itu dua golongan? Yang pertama orang yang sombong, yang kedua orang pemalu. Malu bertanya, sesat di jalan. Mudah-mudahan Allah hilangkan segala penyakit yang tercela sehingga menjadi sifat-sifat yang terpuji. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al minna wa la anna shakiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Bu, sholawat